Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Beberapa hari terakhir ini, banyak berita yang menayangkan tentang peperangan antara Palestina dan Israel. Bahkan, dunia internasional sendiri banyak melakukan aksi bela Palestina. Sebenarnya, peperangan ini terjadi antara Palestina dengan Israel, Yahudi, Zionis, atau dengan kaum Bani Israel. Di sini saya akan coba membahas perbedaan antara Zionis, negara Israel, Yahudi, dan Bani Israel. Karena di masyarakat sendiri mungkin bagi mereka itu sama. Tapi mereka itu sebenarnya berbeda. Hanya saja ada keterikatan sejarah yang hampir sama. Untuk yang pertama, saya akan coba membahas tentang Bani Israel. Kita pisahkan ya antara Bani Israel dan negara Israel. Dalam sejarahnya, Bani Israel ini dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yang mana Nabi Yakub ini dipanggil juga atau disebut juga dengan Israel. Isra artinya hamba atau sahabat, Il itu artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Nabi Yakub itu mempunyai 12 anak. Salah satu anaknya bernama Yusuf alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Yakub inilah yang dinamakan dengan Bani Israel atau anaknya Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang Yahudi. Berbicara masalah Yahudi tidak terlepas dari agama, etnis, bahkan suku bangsa. Karena banyak sejarah yang beredar bahwa Yahudi itu suatu agama yang mengikuti kaum Nabi Musa. Dalam Islam sendiri, yang kita tahu bahwa Nabi Musa itu tidak hanya menolong dan mengajarkan orang-orang Yahudi, tetapi Bani Israel pada zamannya. Di mana pada masa Fir'aun dulu, Bani Israel ini ditindas bahkan dijadikan budak. Disitulah Nabi menyelamatkan Bani Israel lalu hijrah ke tempat lain. Setelah Nabi Musa menyelamatkan kehidupan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan mempunyai taraf hidup yang enak, lalu mereka mengabaikan Nabi Musa. Bahkan mereka mengabaikan Allah. Sampai-sampai mereka menyembah patung sapi betina. Lalu pada puncaknya, setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka membakar bahkan menghanguskan kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa. Tapi anehnya, kitab Taurat ini diciptakan kembali bahkan ditulis ulang pada masa Kekaisaran Zirus. Makanya kitab Taurat yang ada sekarang ini bukanlah asli dari Nabi Musa atau dari firman-firman Allah, tapi ditulis ulang kembali oleh manusia. Sebagai etnis, bahwa Yahudi ini etnis atau suku bangsa dinisbatkan dari anaknya Nabi Yakub, dari yang 12 tadi. Yaitu dalam sejarah diberitakan anak Nabi Yakub ini salah satunya bernama Yahuza, atau inilah yang menjadi keturunan orang-orang Yahudi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua suku bangsa Yahudi adalah keturunan Bani Israel. Tapi semua Bani Israel belum tentu keturunan Yahudi. Seiring berjalannya waktu, para ahli mengelompokkan kaum Yahudi ini menjadi 3 golongan: Mizrahim, Sephardim, dan Ashkenazim. Kelompok Mizrahim adalah kelompok Yahudi yang terusir dari tanah Palestina yang menyebar ke daerah Irak, Iran, Maroko,
dan mereka berbicara menggunakan bahasa setempat, walaupun mereka mempertahankan bahasa tradisional mereka. Tapi pada abad ke-20, orang-orang ini kembali lagi ke tanah Palestina. Lalu kaum Sephardim, mereka adalah orang-orang Yahudi yang berpindah ke semenanjung Iberia, Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, ketika umat Muslim menaklukkan Spanyol, orang-orang Yahudi ini berbicara dengan bahasa Spanyol menggantikan bahasa Arab. Mereka berkembang pesat di sana, sampai akhirnya Spanyol ditaklukkan oleh kaum Nasrani Katolik pada saat itu. Jadi orang-orang Yahudi ini terdesak dan mereka mau tidak mau secara berpura-pura menganut agama Nasrani, tetapi masih menjalankan tradisi Yahudi mereka. Karena terdesak, orang-orang Yahudi di Spanyol banyak yang migrasi ke daerah utara Eropa. Yang terakhir yaitu kaum Yahudi Ashkenazim. Kaum ini adalah Yahudi yang keturunan Jerman. Kaum Ashkenazim inilah yang mempelopori berdirinya negara Zionis atau Israel. Makanya di Israel sendiri kaum ini diutamakan. Jadi mereka menjabat posisi-posisi strategis di pemerintahan. Sementara Yahudi Mizrahim dan Sephardim itu dinomorduakan di negara Israel sendiri. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang Zionis. Zionisme adalah sebuah gerakan nasional orang Yahudi yang mendukung terciptanya tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah warisan mereka. Pendukung gerakan Zionisme sendiri berpendapat bahwa gerakan ini adalah gerakan pembebasan nasional kepada sekelompok sosial agamis yang tersebar di luar setelah ratusan tahun meninggalkan tanah air. Gerakan Zionisme sendiri sudah dimulai di pertengahan abad ke-19 sebelum terjadinya pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler atau yang biasa kita kenal dengan istilah Holocaust. Zionisme sendiri mempunyai dua misi. Yang pertama, mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka agar bisa hidup sebagaimana mestinya bangsa-bangsa lain. Misi yang lainnya adalah menciptakan tempat berlindung yang aman bagi orang-orang Yahudi yang teraniaya dan memiliki negara sendiri, sehingga mereka bisa membela diri. Setelah banyaknya beredar info tentang penganiayaan orang-orang Yahudi di daerah Eropa Timur, seorang Theodor Herzl yang merupakan the spiritual father of Jewish state, Theodor Herzl berkeinginan mempunyai negara sendiri yang khusus ras Yahudi. Pada tahun 1896, Theodor Herzl menciptakan sebuah buku yang berjudul The Judenstaat, tapi malah banyak diejek orang-orang Yahudi. Untuk merealisasikan cita-citanya ini, dia meminta dukungan pada beberapa negara, bahkan kepada orang-orang kaya Yahudi saat itu, di antaranya Baron Rothschild. Pada akhirnya, dia bisa menyelenggarakan Kongres Zionis pertama di Swiss pada tahun 1897. Walaupun demikian, di akhir hayatnya, dia tidak bisa merasakan apa itu negara Zionis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negara Israel. Pada 14 Mei 1948 merupakan hari bersejarah bagi orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu dideklarasikannya negara Israel setelah Inggris menarik mandatnya dari Palestina pada tahun 1947. Pada 29 November 1947, PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua. Satu jadi negara Arab dan satu lagi menjadi negara Israel.
Sementara kota Yerusalem sendiri diadministrasi oleh PBB langsung. Untuk menghindari konflik, Israel adalah satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi. Dan negara Israel ini dikelilingi oleh Laut Tengah, Suriah, Libanon, Yordania, Mesir, bahkan gurun pasir Sinai. Dengan memiliki populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel menjadi negara Yahudi terbesar di dunia, walaupun ada etnis minoritas lainnya. Bahkan negara di Israel sendiri ada Islam, Kristen, Zeus, Samaria, dan beberapa agama lain. Sistem pemerintahan di Israel yaitu demokrasi parlementer, atau bisa disebut juga dengan republik parlementer. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih oleh parlemen dengan masa jabatan 7 tahun dan hanya bisa 1 periode saja. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang biasanya dari sebuah partai besar di Israel. Mungkin itu sedikit info yang bisa saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa tidak semua orang Israel itu beragama Yahudi, ataupun dari orang-orang Bani Israel. Masih banyak di sana orang-orang Muslim, Kristen, ataupun agama lainnya. Dan tidak semua orang-orang Yahudi ini mendukung berdirinya negara Israel. Apalagi dengan menggusur orang-orang Palestina. Bahkan ada sekelompok organisasi orang Yahudi yang khusus membela hak-hak orang Palestina. Mungkin cukup sekian dulu, dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel ini. Assalamualaikum.